Jika ingin menang, gandenglah tokoh NU sebagai cawapres. Nah, tapi dari 3 pasang yang ada, ternyata hanya 2 pasang calon yang menggandeng tokoh NU sebagai cawapresnya, yaitu hanya dari kubu PDI Perjuangan dan P3, di mana cawapres dari Ganjar Pranowo yaitu Mahfud MD, tokoh NU. Kemudian di kubu koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menggandeng tokoh NU yang juga ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dan Yeni Wahid beberapa waktu lalu ketika Hari Santri Nasional mengatakan akan mendukung tokoh yang muda atau tokoh berjiwa muda, tapi tegas-tegas Yeni Wahid mengatakan tidak akan mendukung di mana ada nama Caimin, jadi tidak akan mendukung capres-cawapres yang ada Caiminnya gitu, baik sebagai cawapres ataupun ketua tim pemenangan. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita kembali dengan konten untuk menganalisa kondisi perkembangan terkini jelang Pilpres atau Pemilu 2024. Ini pertarungan yang cukup menarik, cukup sengit karena sudah ada 3 pasang calon, yaitu Prabowo dengan Gibran, kemudian Ganjar dengan Mahfud MD, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin atau Caimin. Dari sebelum-sebelumnya kita bahas, ada yang mengatakan bahwa jika ingin menang, gandenglah tokoh NU sebagai cawapres. Nah, tapi dari 3 pasang yang ada, ternyata hanya 2 pasang calon yang menggandeng tokoh NU sebagai cawapresnya, yaitu hanya dari kubu PDI Perjuangan dan P3, di mana cawapres dari Ganjar Pranowo yaitu Mahfud MD, tokoh NU. Kemudian di kubu koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menggandeng tokoh NU yang juga ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ya, satu-satunya cawapres yang tidak terasosiasi dengan NU adalah Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo, yang juga putra sulung Presiden Jokowi. Nah, ini menarik karena ada yang beranggapan faktor NU juga menjadi faktor penting dalam konstelasi capres-cawapres kandidasi, karena suara NU begitu besar, pemilih muslim begitu besar. Tapi jangan lupa juga bahwa fakta di pemilu 2024 ini pemilih kita adalah pemilih muda atau anak-anak muda yang di bawah umur 40 tahun yang secara persentase dari total jumlah daftar pemilih tetap itu mendekati 60% gitu. Nah, pertanyaannya kalau kita bicara perspektifnya NU adu kuat antara Caimin dengan Mahfud MD, siapa yang bisa merebut suara NU, ya, termasuk basis suara yang paling besar yaitu di Jawa Timur. Ya, ini selalu menjadi perdebatan, ya, apakah NU itu bisa juga tegak lurus, nah begitu istilahnya, tegak lurus memilih satu kandidat capres atau cawapres atau dikomando begitu. Nah, sedangkan PBNU sendiri secara organisasi mengatakan PBNU secara keorganisasian tidak berpolitik praktis, tidak juga mengarahkan dukungan resmi kepada salah satu kandidat. Ya, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada warga NU, warga Nahdien untuk menentukan keputusan politik mereka. Nah, ini menjadi menarik jika berbicara perebutan suara NU dan khususnya di Jawa Timur dari perspektif bagaimana Caimin dan juga Mahfud dan Caimin menggait suara NU di daerah ini. Apalagi dikatakan Jawa Timur ini menjadi battleground atau ruang pertempuran, wilayah tempur semua partai ingin merebut suara di sana, yang sama ini juga PKB dominan di sana dengan NU-nya. Apalagi berdasarkan survei katanya di Jawa Timur itu undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihannya itu mencapai
di atas 30%. Nah, ini tentu menjadi angka-angka statistik yang menjadi pencermatan oleh masing-masing tim pemenangan di ketiga calon presiden dan wakil presiden. Tapi kalau tadi berbicara NU, tampaknya pertempuran ada terjadi kepada dua tokoh, yaitu Mahfud dan Muhaimin. Nah, sebelumnya juga serangan-serangan atau narasi sewor ya diungkapkan oleh tokoh-tokoh PKB yang mengatakan bahwa yang paling asli NU-nya adalah Caimin ya, karena katanya kalau Mahfud ini NU-nya karena dibawa oleh Gus Dur. Nah, ini juga yang menarik, nanti kita lihat bagaimana keluarga Gus Dur, khususnya juga Yeni Wahid ya, memberikan dukungannya kepada siapa, karena seperti kita tahu Yeni Wahid adalah tokoh NU, ya di PKB juga pernah, tapi berseteru atau bersitegang atau punya hubungan yang tidak bagus dengan Muhaimin ya dalam konteks itu. Dan Yeni Wahid beberapa waktu lalu ketika Hari Santri Nasional mengatakan akan mendukung tokoh yang muda atau tokoh berjiwa muda, tapi tegas-tegas Yeni Wahid mengatakan tidak akan mendukung di mana ada nama Caimin, jadi tidak akan mendukung capres-cawapres yang ada Caiminnya gitu, baik sebagai cawapres ataupun ketua tim pemenangan. Berarti pilihannya kan tinggal dua, antara Ganjar dan Mahfud MD ataupun Prabowo dengan Gibran. Nah, faktor keberadaan Yeni Wahid atau Gus Durian ini juga menjadi penting, karena kalau kita tahu dari dua sosok tadi antara Mahfud dengan Caimin, siapa yang paling dekat dengan Gus Dur atau dianggap anak kesayangannya Gus Dur atau punya hubungan baik dengan keluarga Gus Dur? Ya, jelas adalah Mahfud gitu, cawapresnya Ganjar gitu. Apakah Prabowo tidak punya hubungan baik? Ya punya, tapi sepertinya lebih dekat dengan Mahfud. Nah, ini menjadi kekuatan lebih juga mungkin bagi Mahfud dibandingkan Caimin ya, ketika Mahfud mampu membawa gerbong suara PKB dan suara NU yang terafiliasi sebagai Gus Durian atau orang-orang loyalnya Gus Dur atau juga orang-orang loyalnya Yeni Wahid. Nah, kalau juga kita bicara dari sisi pengalaman dan bagaimana juga kemampuan mengorkestrasi di pemerintahan, termasuk juga bagaimana nanti kemampuan meyakinkan warga NU siapa yang lebih layak, ya Mahfud tampaknya lebih mentereng dari perspektif pengalaman di tiga lembaga pemerintahan yang berbeda atau tiga lembaga cabang kekuasaan yang berbeda, baik di legislatif pernah menjadi anggota DPR RI dari P3 kalau tidak salah waktu itu, kemudian sebagai menteri di era Gus Dur dan sekarang juga menteri Polhukam di era Jokowi, dan pernah juga menjadi hakim konstitusi dan juga ketua MK. Nah, kalau Caimin ya selain ketua partai, tentu saat ini beliau juga wakil ketua DPR RI, pernah juga menjadi menteri di eranya SBY, Presiden SBY. Tentu mereka punya strategi-strategi tersendiri bagaimana merebut suara NU yang walaupun dukungan NU juga tidak bulat begitu, tidak bulat, mereka juga lebih bisa tersplit kepada Prabowo juga maupun kepada Ganjar. Jadi jaringan kultural NU ini kalau di Jatim ya dikatakan juga lebih kuat hubungannya dengan Mahfud ya, bisa menguasai ceruk pemilih di Nahdien yang utamanya yang lebih rasional gitu atau yang lebih modern. Nah, ini ada hal yang cukup menarik juga hasil survei begitu, bahwa ketika bicara adu kuat Mahfud dengan Muhaimin, ini ada survei dari salah satu kampus, yaitu di Pusat Studi Ilmu Politik ya Universitas Muhammadiyah Malang, yang melakukan survei di bulan September mengatakan bahwa sebenarnya di Jatim itu NU Jatim itu lebih cenderung memilih Mahfud MD ya ketimbang Muhaimin. Persentase untuk Mahfud MD sebesar 19,5%, untuk Caimin hanya sekitar 10,7%. Nah, ini dianggap bahwa Mahfud ini lebih unggul di Jawa Timur ketimbang Caimin atau Muhaimin walaupun ketua partai atau ketua umum PKB gitu. Nah,
Ya, kita lihat saja pertarungan yang ada, apalagi sebenarnya tokoh-tokoh NU juga tersebar di 3 kandidat yang ada. Nah, belum juga kita tahu posisi nanti siapa ketua tim pemenangan dari Prabowo. Kalau di Ganjar kan sudah Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid, kemudian di Anies dan Muhaimin juga belum diumumkan siapa ketua, walaupun mereka sudah mendaftar ya ke KPU, tapi nama ketua timnya sepertinya sampai saat ini belum resmi diumumkan. Kita tunggu saja apakah misalnya di ketua tim pemenangannya atau di jajaran wakil ketua tim pemenangannya ada tokoh NU yang begitu kuat di sana. Misalnya kemana Yeni Wahid, nah, misalnya kemudian kemana Kopipah akan berlabuh mendukung salah satu capres. Nah, kemudian kalau di kubu Anies sendiri ya tentu sudah ada Caimin dan juga orang-orang atau tokoh-tokoh PKB. Ya, kita tunggu pertarungannya akan seperti apa, tapi tentu yang paling seru juga nanti kita tunggu debatnya seperti apa dari 3 capres-cawapres yang ada, dari 3 capres khususnya, dan juga 3 cawapres. Nah, tapi yang menarik sepertinya akan adalah perdebatan di cawapres, karena dianggap ada satu kandidat yang kemungkinan dianggap akan kalah telak ketika debat, atau ada pihak-pihak yang mengatakan tidak bisa membayangkan bagaimana Gibran debat melawan seorang Profesor Mahfud, bagaimana Gibran debat melawan seorang Muhaimin atau Caimin. Nah, tapi kita tunggu saja, jangan disepelekan seorang Gibran yang walaupun anak muda, tapi faktanya sekarang dia adalah cawapres termuda, bahkan mencetak sejarah di negeri ini pasca reformasi menjadi cawapres termuda dan juga anak presiden yang menjadi cawapres. Nah, itu penting juga menjadi catatan, belum pernah terjadi di negeri ini atau mungkin bahkan di negara-negara demokrasi yang lain kondisi seperti yang terjadi hari ini, di mana ada presiden aktif anaknya menjadi calon wakil presiden. Itu sepertinya belum pernah terjadi. Jadi jangan disepelekan seorang Gibran, dan juga mungkin ada potensi juga Gibran bisa merebut suara NU khususnya di kalangan anak muda ya, karena Gibran adalah representasi dari kalangan anak muda. Mungkin saja NU yang lebih modern, NU anak-anak muda yang lebih modern, nah, menjatuhkan pilihannya kepada, melihat sosok Gibrannya sehingga menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Gibran. Oke, itu yang bisa kita analisa. Semoga ini menjadi sedikit gambaran ya untuk bahan kita refleksikan terkait dengan kondisi hari ini bangsa menjelang pemilu 2024. Ya, sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Salam perbudayaan.